Halo Sobat Milenial, siapa nih di antara kamu yang hobi jajan online? Sadar tidak kalau terkadang uang Sobat Milenial habis hanya untuk beli jajan? Jika jajan membuat kamu boros hingga tidak bisa menabung apalagi berinvestasi, setidaknya Sobat Milenial perlu memperbaiki perilaku hobi jajan ini. Lalu bagaimana caranya agar kamu tetap bisa jajan enak namun kantong tetap aman? Kita bahas informasi dan tipsnya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, siapa sih yang tidak suka jajan? Apalagi ketika pandemi COVID-19 melanda dan mengharuskan kamu untuk bekerja dari rumah, kecenderungan untuk jajan online semakin meningkat. Hobi jajan online ini semakin didukung dengan banyaknya aplikasi layanan pesan antar makanan yang memberi berbagai promo menarik. Tentu Sobat Milenial semakin tergiur, bukan? Jajan sih boleh-boleh saja Sobat Milenial, tetapi jangan sampai uang kamu kandas hanya karena boros jajan. Masih pertengahan bulan, kantong sudah bokek. Promo yang ditawarkan berbagai aplikasi pesan makanan online memang sayang jika dilewatkan. Namun seringkali promo-promo tersebut membuat kita lapar mata dan membeli secara impulsif. Coba deh Sobat Milenial hitung pengeluaran jajan kamu selama 1 bulan. Nah, saya punya cerita dari seorang teman namanya Sarah. Teman saya ini penggila kopi. Untuk menemani ia bekerja, hampir setiap hari Sarah beli kopi lewat aplikasi online. Harga satu cangkir kopi yang biasanya Sarah beli sekitar Rp20.000. Jika dihitung dalam sebulan, teman saya ini bisa menghabiskan Rp600.000 hanya untuk kopi. Mungkin bagi beberapa Sobat Milenial, jumlah ini biasa saja. Namun, mari kita melihatnya dengan cara pandang seperti ini. Sarah merupakan salah satu karyawan di salah satu perusahaan swasta di Medan. Gajinya sebesar Rp5 juta per bulan. Ia merantau dari kampung halamannya dan tinggal sendiri di kamar kos. Setiap bulan, Sarah juga memiliki pengeluaran tetap. Bayar uang kos per bulan Rp1 juta. Uang makan 3 kali sehari selama sebulan sebanyak Rp1.500.000. Belum lagi cicilan sepeda motor yang jumlahnya Rp700.000. Punya hobi menonton film, Sarah juga berlangganan aplikasi berbayar. Kira-kira setiap bulan ia membayar sekitar Rp100.000. Biaya laundry per bulan sekitar Rp100.000. Uang pakai internet sebesar Rp100.000. Sarah juga punya kewajiban untuk membantu orang tua di kampung sebesar Rp500.000. Jika di total, pengeluaran tetap Sarah mencapai Rp4 juta. Nah, Sarah punya sisa uang Rp1 juta, bukan? Khusus untuk jajan kopi, ia habiskan Rp600.000 dari sisa tersebut. Sekarang, uang Sarah tinggal Rp400.000. Tentu setiap bulan, Sarah punya keinginan-keinginan tambahan yang ingin ia penuhi. Rp400.000 ini mungkin bisa menutupi keinginan tambahan Sarah. Namun, bagaimana dengan tabungan atau dana darurat? Lalu tabungan untuk dana pensiun? Jika Sarah terus mempertahankan lifestyle jajan yang seperti itu, tampaknya sulit bagi Sarah untuk bisa menabung, apalagi berinvestasi. Apakah Sobat Milenial juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh teman saya, Sarah? Jika iya, mulai dari sekarang, ayo berbenah diri ya, Sobat Milenial. Tenang saja, kamu tetap bisa jajan online kok, tetapi harus dengan cara yang hemat dan cermat. Berikut tipsnya. Pertama, buat anggaran. Langkah pertama yang bisa Sobat Milenial lakukan adalah membuat budget atau anggaran setiap bulan. Ada banyak alternatif mengatur budget menuju keuangan sehat. Salah satu metodenya adalah budgeting 50, 30, 20,
yang menyarankan kamu untuk memecah pendapatan bersih setiap bulan menjadi 3 bagian besar. 50% kamu pisahkan untuk kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. 30% untuk hiburan dan keinginan lain. 20% untuk tabungan dan berinvestasi. Jajan bukan kebutuhan utama, maka sobat milenial bisa membuat anggaran untuk jajan dari budget 30%. Kedua, buat rekening khusus jajan. Strategi selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah memisahkan rekening utama dengan rekening untuk hiburan atau jajan. Dengan begini, rekening utama tidak bisa kamu ganggu demi memenuhi kebutuhan jajan. Kamu bisa mengontrol jajan dengan memiliki rekening khusus. Ketika saldo di rekening khusus jajan semakin menipis, kamu pasti mendapat peringatan untuk menahan selera dan lebih berhemat. Ketiga, catat pengeluaran jajan. Sebaiknya, sobat milenial juga mencatat setiap pengeluaran untuk jajan agar sesuai dengan jumlah yang kamu anggarkan. Keempat, tentukan waktu kapan harus jajan. Tidak ada salahnya jajan jika hal itu membuat kamu senang. Hanya saja tidak perlu setiap hari kan? Kamu bisa mengontrolnya dengan menentukan kapan waktu jajan. Misalnya, buat komitmen untuk jajan hanya di akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu saja. Kelima, manfaatkan promo atau diskon. Promo atau diskon yang ditawarkan oleh aplikasi pesan makanan online memang akan membantu kamu lebih hemat. Membeli ketika promo merupakan sikap konsumsi yang cerdas loh sobat milenial. Namun, jangan sampai membeli jajan secara impulsif hanya karena diskon ya. Belilah apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Keenam, buat sendiri jajan kesukaanmu. Sobat milenial juga bisa menghemat pengeluaran jajan dengan membuat sendiri kudapan favoritmu. Kamu bisa mencari resep dan cara membuatnya di internet. Dengan begini, kamu juga bisa mengasah keterampilan memasak loh sobat milenial. Seperti kasus teman saya tadi, Sarah. Jika ingin menikmati secangkir kopi setiap hari untuk membangkitkan mood bekerja, Sarah bisa meracik kopi sendiri di rumah kan? Pasti lebih hemat. Bagaimana sobat milenial? Tentu strategi tadi tidak sulit untuk kamu lakukan ya. Hal yang terpenting adalah sobat milenial tahu prioritas dan memiliki komitmen untuk hemat jajan. Bayangkan, sudah berapa uang yang kamu bisa simpan dan investasikan hanya dengan mengurangi jajan online. Sebenarnya nih sobat milenial, tren jajan online yang sedang menjamur saat ini dapat kamu manfaatkan sebagai ide usaha loh. Coba deh sobat milenial perhatikan. Sejak pandemi, sudah berapa banyak kedai kopi yang tumbuh. Minum kopi yang sudah menjadi gaya hidup milenial membuat bisnis kedai kopi semakin berkembang pesat. Tren ini tentu tidak akan dilewatkan oleh seseorang yang memiliki jiwa bisnis. Sembari work from home, sobat milenial bisa menjalankan bisnis sampingan melalui usaha kuliner rumahan. Kamu tetap bisa jajan enak, dapat cuan tambahan pula. Mengasihkan ya? Untuk memulai usaha, tentu membutuhkan rencana serta jurus marketing yang jitu juga ya sobat milenial. Berikut strategi yang bisa sobat milenial lakukan untuk memulai bisnis kuliner dari rumah. Pertama, tentukan produk kuliner yang akan dijual. Bukan bisnis namanya jika tidak ada produk yang dijual. Pertama-tama, coba tanya diri, apa makanan atau minuman kesukaanmu? Kamu bisa memulai dengan menjual makanan atau minuman favoritmu. Lalu lihat seperti apa peluang pasar untuk produkmu. Contoh, kamu adalah penikmat kopi. Kamu bisa mencoba untuk menjual menu kopi yang sedang tren dan sesuai dengan kebutuhan konsumen di masa pandemi saat ini. Misalnya, kopi susu literan yang cocok untuk masyarakat yang sedang work from home. Ide bisnis bisa datang dari hobi maupun kebiasaan kamu selama ini sobat milenial. Kedua, buat merek atau brand dengan nama yang unik. Meskipun terdengar sepele, pemilihan nama bisnis harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk branding.
Sobat milenial bisa menggunakan nama yang singkat tapi unik agar lebih mudah diucapkan dan diingat. Nama brand juga harus punya makna dan mencerminkan produk yang dijual. Ketiga, mulai dengan sistem pre-order. Sobat milenial, jangan ragu berjualan makanan dengan sistem PO untuk meminimalisir kerugian. Dengan begitu, kamu bisa membuat makanan sesuai jumlah order sehingga tidak ada produk yang terbuang atau tidak laku. Jika tenaga bantuan belum cukup, kamu bisa membatasi jumlah pesanan agar kualitas makanan tetap baik. Sistem PO ini sangat cocok untuk sobat milenial yang baru memulai atau sedang merintis usaha. Keempat, manfaatkan media sosial dan platform online. Jika sebelumnya sobat milenial menggunakan aplikasi online hanya untuk jajan, saatnya manfaatkan platform online tersebut untuk berbisnis. Pastikan bisnis yang akan kamu jalani memiliki layanan WhatsApp untuk pemesanan, Instagram, dan dapat dipesan di aplikasi ojek online atau lapak e-commerce. Jajan adalah salah satu perilaku konsumtif yang menyenangkan, namun tetap harus dilakukan dengan prinsip hemat sobat milenial. Work from home ataupun tidak, tetap jalankan pengelolaan keuangan secara disiplin ya, agar sobat milenial bebas bokek dan tidak perlu gigit jari di pertengahan bulan. Lebih wonderful lagi kalau sobat milenial bisa memanfaatkan tren jajan online ini untuk menambah cuan. Selalu ingat untuk bijaksana dalam mengelola keuangan sehingga sobat milenial dapat mencapai financial goals di masa depan. Semangat untuk terus produktif, sobat milenial!